Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Aida Fajarini. Saya absensi 25 dengan NIM 1810205222161. Saya berasal dari kelas PGMI 3D. Kali ini kita berada di PPT yang kelima dengan materi inovasi pengembangan kurikulum. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Program belajar jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pembelajaran di mana aktivitasnya dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Keterpisahan kegiatan pembelajaran dari kegiatan belajar adalah ciri yang khas dari pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal sehingga memberikan efektivitas dalam hal waktu, tempat, bahkan meningkatkan kualitas pembelajaran. Meskipun teknologi merupakan bagian yang integral dari pendidikan jarak jauh, namun program pendidikan harus fokus pada kebutuhan instruksional peserta didik daripada teknologinya sendiri. Selanjutnya MBS. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah luasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, dan juga budayanya. Selanjutnya adalah esensi inovasi. Inovasi adalah sebuah gagasan atau ide, produk atau objek dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang dan kemunculannya bersifat relatif. Dalam pendidikan, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Kemudian saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang paling dasar digunakan adalah saluran antar pribadi, di mana menyampaikan langsung dari individu ke individu lainnya. Saluran lokal merupakan salah satu saluran yang lebih efektif untuk menyosialisasikan inovasi yang telah rumit karena pesan dimasukkan melalui sistem sosial yang ada. Saluran ini membutuhkan usaha untuk menganalisis sistem sosial dan menyesuaikan pesan dan kondisi sistem sosial tersebut. Selanjutnya adalah faktor waktu. Proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Selanjutnya adalah sistem sosial. Sistem sosial merupakan bagian yang saling berhubungan dan terhubung dalam usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sistem sosial dapat berupa sebuah organisasi, subsistem dari sebuah organisasi maupun kelompok masyarakat. Kemudian memiliki tujuan yang jelas. Tujuan jelas pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya pendukung lainnya. Sampai sini apakah teman-teman sudah paham? Selanjutnya adalah relevan dengan kebutuhan. Prinsip relevansi mempunyai kedekatan hubungan sesuai dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya menyesuaikan antara program pendidikan dan tuntunan masyarakat. Kemudian dilakukan secara sistematis. Inovasi perkembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk peningkatan
peningkatan kualitas pendidikan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya telah menonton. Mohon jangan bosan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.